Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-Imam an-Nawawi wa bisanadihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurshi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil ashratal mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu ni'ama hijjatil wada'i min waj'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatan li afa atasaddaqu bi sulusai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah qala la qultu fassulusu ya Rasulullah qala as-sulusu was-sulusu katsirun aw kabirun innaka antadhara warathataka aghniya'a khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafu fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdadat bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinnal ba'is Sa'd ibn Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin yang tadi sudah dibacakan matannya. Ini dalam rangka tabarukan, dalam rangka mengambil keberkahan. Karena kalau kita mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendengarkan seakan-akan Nabi hadir di hadapan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan dan akan berikan kita rahmat. Nah, itu diantara sebab-sebab datangnya keberkahan. Jadi diantara sebab datangnya keberkahan itu bersolawat. Karena Nabi mengatakan man shalla alayya sallallahu alaihi asyra. Man shalla alayya salatan, orang yang mengucapkan solawat kepadaku satu kali. Ya, kalau terjemah Jermannya tuh man sholla man sokowong solawat ingkang sholla ingkang moco solawat. Itu kalau terjemah bahasa Jermannya begitu. Sallallahu pasti Gusti Pangeran, ya kan, bersolawat alaihi, ya kan, marang piyambake asyra sebanyak 10 kali. Jadi siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah bersolawat kepada kita itu untuk kita 10 kali. Karena itu dulu di Magelang ada seorang ulama namanya Mbah Dalhar dari satu kampung namanya Watu Congol. Kalau orang Magelang pasti tahu kampung Watu Congol. Ketika Gunung Merapi pada masa beliau hidup meletus, Gunung Merapinya itu meletus, itu Mbah Dalhar justru mengajak penduduk lereng Gunung Merapi untuk melakukan atau menghidupkan tradisi Bukhorenan, tradisi membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, orang bingung, ini lagi gunung meletus kok bikin pengajian gitu.
Kalau kita kan gunung meletus malah kabur, menghindar. Ini justru beliau menganjurkan bikin pengajian di lereng Gunung Merapi. Ada yang tanya, Mbah Yai niki nopo didamelke ukhorenan gitu. Kalau bahasa Jerman begitu ya. Bahasa Skotlandianya kunaon aya pangaosan gitu kan, itu bahasa Skotlandia. Bahasa Perancis lah ya, perapatan Ciamis. Kenapa ada pengajian Bukhorenan, baca Sahih Bukhari? Jawaban Mbah Dalhar singkat. Meskipun juga nggak rasional, kalau menurut orang perguruan tinggi seperti kita nggak rasional. Ben gunungnya rak meleduk katanya, supaya gunungnya nggak meletus. Ya kalau dikaji menurut kajian mitigasi, kajian geologi, apa hubungannya antara gunung meletus dengan baca sholawat, dengan membaca hadis? Nah rupanya Mbah Dalhar itu mendasarkan pendapatnya kepada Quran surat Al-Anfal ayat 33. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mendatangkan azab kepada mereka selama kamu ada di tengah mereka. Wa anta fihim, selama kamu ada di tengah mereka. Siapa yang dimaksud kamu di dalam ayat itu? Yang dimaksud dengan kamu di dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat, Nabi itu tidak pernah melihat azab diturunkan. Nabi tidak pernah melihat turunnya azab. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh melihat azab diturunkan. Banyak hujan 7 hari 7 malam, akhirnya laut tumpah, terjadi banjir bandang yang sangat besar dalam sejarah manusia. Nabi Hud melihat azab. Ya, kaumnya kaum Ad yang hebat, yang gede-gede itu, yang bisa memahat gunung, membangun istana yang luar biasa indah. Kalau kita bisa datang ke Yordan, namanya di Petra, itu ada bangunan yang diukir di dinding gunung itu dibikin luar biasa indah. Nah, itu diazab oleh Allah angin 7 hari 7 malam. Angin kering, apalagi di waktu malam. Mungkin seperti angin kumbang di kawasan Majalengka, Kuningan dan Cirebon. Kalau malam itu mengerikan, anginnya kencang, namanya angin kumbang. Jadi kalau alam ini sudah menunjukkan fenomena aneh, itu kita sebenarnya harus waspada. Banyak istighfar, banyak sholawat, bukan bikin konser. Ini alam sudah aneh malah bikin konser. Jadi kita ini seringkali menunjukkan kesombongan kita di hadapan Allah. Padahal kita bukan pemilik alam. Di dalam Quran jelas sekali. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, bukan milik kita. Bahkan badan yang kita pakai sehari-hari ini bukan milik kita. Ya kan? Kalau dikatakan ini milik kita, ini badan kita, berarti boleh diperjualbelikan. Tetapi di dalam syariat Islam, di dalam kajian fikih, memperjualbelikan organ tubuh haram hukumnya. Nggak boleh kita punya ginjal dijual. Sekarang kan sedang marak tuh orang-orang yang susah ekonominya, dia jual ginjal 25 juta. Ya kan, ginjalnya dijual dengan harga 25 sampai 125 juta. Nah, itu haram. Kenapa? Karena memang bukan milik kita, ini milik Allah. Jadi apa yang ada pada kita ini pada dasarnya bukan milik kita, karena Allah sudah menegaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu milik Allah. Tetapi mungkin karena kita merasa sudah punya pengetahuan yang luar biasa canggih, kita menganggap bahwa kita ini pemilik alam semesta, kita pemilik bumi, maka kita sembarangan di dalam menyikapi fenomena alam. Jadi Nabi Hud melihat azab, Nabi Saleh melihat azab, Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, sahabatnya Allah, Khalil, sahabat dekat.
Ya, disebut Khalilur Rahman atau Khalilullah, sahabat dekatnya Allah. Itu pun masih melihat azab. Ketika sekumpulan nyamuk itu menyerbu istana Namrud, menyerang Namrud, dan Namrud mati karena serangan nyamuk. Makanya hati-hati dengan yang namanya nyamuk. Di dalam Quran itu Allah sudah mengatakan, ya kan, di dalam innallaha la yadribu masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Ya, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Di surat Al-Baqarah kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah itu tidak segan-segan membuat sebuah contoh seperti contoh nyamuk atau contoh lalat, atau contoh binatang yang lebih tinggi dari dua binatang yang sudah disebutkan tadi. Jadi Allah menciptakan lalat, menciptakan nyamuk itu nggak bisa dianggap sepele. Ya, jadi manusia ini memang kadang-kadang seringkali menunjukkannya kesombongan di hadapan Allah. Karena itu di dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi di akhir ayat di akhir surat Allah mengatakan, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia perhatikan bahwasanya kami ciptakan dia dari nutfah, setetes air yang jijik, yang menjijikkan. Di hadapan Allah air mani itu menjijikkan. Nggak usah di hadapan Allah, di hadapan kita pun air mani itu menjijikkan. Jadi manusia itu diciptakan min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tapi begitu dia sudah pandai, dia punya ilmu, dia punya kekuasaan, dia menjadi penentang Allah yang nyata. Ya, jadi kalau ada azab, bukan, kalau ada bencana bukan bikin konser. Justru bencana itu harusnya membuat kita dekat kepada Allah. Maka Mbah Dalhar itu mengadakan pengajian Sahih Bukhari. Nah, karena yang dibaca tuh Sahih Bukhari, yang dibaca ada hadis, pasti kita harus bersolawat. Tadi dibacakan, ya, ada menyebut nama Nabi, ja'ani Rasulullahi, kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah, innamal bakhil man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, medit, koret, bakhil, bapet, kalau bahasa kampungnya begitu. Kata Nabi, orang yang paling kikir, paling pelit adalah orang yang kalau namaku disebut di hadapannya, lam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi keberkahan itu kalau kita dengar orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan orang lain yang tidak mengikut kepada Nabi Muhammad. Jadi banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Apalagi sunnah yang ditinggalkan, contohnya itu sederhana, menjawab azan dan berdoa sesudah azan. Jadi kalau ada orang azan, tadi saya dengar ada perempuan ngobrol itu, lagi azan ngobrol. Itu di dalam beberapa penjelasan ulama mengatakan orang yang ngobrol di tengah-tengah lantunan azan dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Cuma yang dengar ya umur 20-an ngerasa panjang umur terus gitu. Ntar gue sih gampang taubat. Ya kita nggak tahu yang namanya umur itu datangnya kapan, habisnya kapan, kita tidak tahu. Jadi kita menghindari jangan sampai kita mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Nah, itu di antara sebabnya adalah ketika azan dia bicara. Ketika azan dia bicara, harusnya dia jawab panggilan azan dimanapun berada, dijawab azan itu. Kita lagi di mobil jawab, lagi jalan jawab, lagi ngetik di ruangan terdengar azan, jawab dulu. Baru kemudian membaca doa setelah azan dikumandangkan. Kita baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya dilanjut dengan ikrar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Dilanjut dengan ikrar.
Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Rasulullah, siapa yang membaca doa setelah azan dikumandangkan, wajabat syafaati yaumal qiyamah, dia layak mendapatkan pertolonganku nanti di hari kiamat. Nah, kita kan nggak tahu nih di hari kiamat siapa yang mau nolongin kita kan. Kalau kita mau andalkan amal kita, memang kita sholat zuhur khusyuk kan? Enggak, belum tentu. Sholat asar, apakah nanti kita bisa menjamin asar yang kita lakukan khusyuk? Nggak ada yang tahu juga. Ya kan, apakah ibadah saum Ramadan kita diterima oleh Allah? Nggak tahu juga. Ya, kalau ibadah saumnya menggibahi orang, ya kan, menzolimi orang, mengambil hak orang, ya apakah saumnya diterima? Nah, karena itu yang pasti menolong kita di hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita nggak usah ibadah. Tetap ibadah kita lakukan karena kita tidak tahu dari ibadah yang mana rahmat Allah itu diberikan. Kita nggak tahu nih dari semua ibadah yang kita lakukan yang mana yang mendatangkan rahmat, kita nggak tahu. Ya kan, boleh kita 1000 kali sholat tidak khusyuk, boleh. Tapi ada satu sholat yang khusyuk. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu nanti akan menghapus semua keburukan yang kita lakukan. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini masih sepupu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu ketemunya di mana? Ketemunya di Abdu Manaf. Jadi Nabi punya kakek moyang namanya Abdu Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Saat ini nama aslinya adalah Sa'ad bin Waqqas bin Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf. Ya, jatuhnya masih satu buyut. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini termasuk salah satu sahabat yang diberikan kabar masuk surga tanpa dihisab. Jadi enaknya jadi sahabat begitu. Sahabat itu orang yang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi. Enaknya mereka adalah jika mereka beriman kepada Nabi, kemudian menjadi penolong Nabi dalam semua urusannya, maka Nabi memberikan garansi mereka masuk surga tanpa dihisab, nggak ditanya-tanya. Kalau kita ditanya-tanya, Bapak sekalian, jamaah sekalian, kita masuk surga ini pasti ditanya. Pertanyaannya pasti panjang. Makin kaya, makin panjang pertanyaannya. Ya, makin banyak banda, makin banyak harta kita, makin panjang pertanyaannya. Maka Rasulullah ketika mengomentari Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang paling kaya, kata Nabi, nanti dia masuk surga itu merangkak itu. Dia masuk surga dalam keadaan merangkak. Sambil merangkak dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena banyak sekali beban dia. Pertanyaannya itu banyak. Sedangkan ada sahabat yang miskin yang namanya Uqasyah. Kata Rasulullah, dia masuk surga berlari nanti dia tuh, cepat dia masuk surga. Karena nggak banyak beban. Cuma sayangnya kita ini pengennya harta seperti Abdurrahman bin Auf, gitu kan, masuk surganya kayak Uqasyah. Kalau kita kan maunya begitu, ya kaya tapi masuk surganya cepet gitu kan, nggak ditanya-tanya, maunya begitu. Sedangkan Nabi sudah memberikan contoh Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Padahal itu ketemu Nabi dan luar biasa. Nah, enaknya lagi ketemu Nabi itu dia kasih tahu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk surga. Enaknya begitu. Ya, kalau sekarang ketemu Nabi enggak, ketemu kiai juga belum tentu doanya kiai atau doanya ustadz itu dikabul masuk ke dalam surga, belum tentu juga. Jadi Rasulullah, di antara keuntungan para sahabat itu. Nah, di antara keuntungan kita umat Nabi Muhammad yang tidak ketemu Nabi Muhammad adalah beriman kepada Nabi dan pasti Nabi akan mengakui kita sebagai umatnya. Jadi
masing-masing punya kelebihan. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Rasulullah menjenguk saya pada waktu musim haji wada. Haji wada itu haji terakhir, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu berangkat haji, melaksanakan haji cuma sekali. Tapi jangan dijadikan sebagai hukum ya. Ada orang yang berdalil, Nabi itu haji cuma sekali, antum haji lebih dari sekali, bid'ah. Oh, jangan begitu. Pemahamannya nggak begitu. Nabi itu haji satu kali karena tahun setelahnya Nabi meninggal. Andaikan setelah Nabi haji, Nabi masih panjang umur, mungkin Nabi akan berhaji berkali-kali. Ini ada orang yang memahami teksnya itu secara terbatas, letterlek. Nabi haji cuma sekali, jadi kalau ada orang Islam berhaji lebih dari sekali, bid'ah. Enggak begitu pemahamannya. Jadi itu bukan hukum, itu cuma menjelaskan zuruf atau keadaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika haji wada ini, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Min waj'in ishtadda bi. Jadi saya mengalami sakit yang begitu hebat. Lalu Rasulullah datang kepada saya dan saya ngomong, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i. Ya Rasulullah, saya ini udah nggak tahan ini sakit ini. Ya kan, seperti yang Anda lihat, dan saya ini orang kaya, wa ana dzu malin. Saya punya harta banyak. Jadi kalau baca riwayat ini, orang kaya itu harus ngaku kaya ya, jangan ngaku miskin. Kalau di Indonesia kebalikan, orang kaya ngaku miskin, makanya korupsi terus. Ya, koruptor itu kan rata-rata kaya. Kalau kita lihat yang di KPK itu kan nggak ada koruptor itu cuma punya sepeda butut satu, tuh nggak ada. Itu rata-rata mobilnya kan Masya Allah lebih dari 3, rumahnya lebih dari 1, istrinya juga lebih dari 1. Jadi rata-rata koruptor itu kaya. Itu orang kaya ngaku miskin itu kalau di Indonesia. Nah, kalau sahabat kaya ngaku, wa ana dzu malin, saya punya harta banyak ya Rasulullah. Wala yarisuni illa ibnatalli. Saya nggak punya ahli waris, nggak punya anak laki-laki, cuma punya satu-satunya anak perempuan. Lalu apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Afa atasaddaqu bisulusai mali? Boleh nggak kalau saya sedekahkan 2/3 harta? Ini Masya Allah. Ini baru orang kaya. Jadi ciri dari orang kaya itu tidak sayang kepada harta. Ciri orang kaya. Jadi orang kaya itu cirinya tidak sayang kepada harta. Jadi kalau keluar duit sedekah, udah dia lupa. Keluarin 1 juta, lupa. Saya punya seorang guru ya, kiai saya itu pernah satu waktu dia mendapat musibah. Jadi dia punya supir, rupanya supirnya nggak jujur. Supir ini dikasih kepercayaan bukan cuma bawain mobil, tapi juga bawakan tas yang di dalamnya ada uang dan cek. Satu waktu, tanpa dia tahu, si supir ini menguangkan cek yang ada di tasnya, di tas sang kiai. Dikeluarkan ceknya, dia tulis di situ 125 juta. Ya kan, ceknya itu cek dari Bank BNI. Ditulis uangnya 125 juta. Setelah dia berhasil mencairkan cek yang dia bikin sendiri, dia resign, mundur dari pekerjaan. Pak Kiai, mohon maaf saya tidak bisa lanjut lagi nemenin Pak Kiai karena saya harus mengurus keluarga di kampung. Oh ya, nggak apa-apa. Ya kan, kalau memang urusan keluarga nggak bisa ditinggalkan. Karena rupanya dia sudah mengambil uang Pak Kiai 125 juta. Kira-kira 1 bulan setelah resign, Pak Kiai ada keperluan untuk menguangkan cek. Ketika beliau mau menguangkan, datang ke bank, itu petugas banknya memberitahu Pak Kiai, ini rupanya sudah ada penarikan bulan kemarin sebesar 125 juta.
Untuk kiai itu heran. Loh, saya tidak pernah mengeluarkan cek bulan kemarin, tapi ini ada buktinya Pak Kiai. Ini tanda tangan Pak Kiai. Kaget dia. Jadi uang Pak Kiai sebenarnya tinggal 70 juta yang ada di rekening. Waduh, pusing ini Kiai kan. Padahal dia kebutuhannya 120 juta. Akhirnya tanya kanan kiri, diselidik-selidiki, ketahuanlah bahwa yang menguangkan cek itu adalah mantan supir. Itu sampai-sampai santri-santri yang lain gemes. Udah Pak Kiai lapor saja ke polisi. Tangkap saja, biar dia tahu rasa. Apa jawaban Pak Kiai? Ya nggak apa-apalah. Kasian. Kalau nanti saya laporkan ke polisi, ditangkap polisi, nanti anak istrinya nggak ada yang kasih makan. Dia itu sudah susah. Tapi dia pilih menghilangkan kesusahan itu dengan cara yang membuat dia susah juga. Padahal kalau dia bilang minta ke saya uang 125 juta, pasti saya kasih. Karena uang itu pada dasarnya adalah rezeki pemberian dari Allah. Cuma dia ngambil dengan cara yang salah. Masya Allah. Sudah nggak usah dilaporkan. Nanti biar dia urusan dia dengan Allah. Kalau saya sudah memaafkan. Ini akhlak ya, luar biasa. Jadi kehilangan uang 125 juta. Legowonya luar biasa. Tadi pagi ada yang ribut di belakang soal utang piutang itu. Ramenya luar biasa. Sampai ke dalam. Karena bukan kiai. Tapi kalau kiai, kalau ulama, kehilangan duit segitu ya sudahlah. Nggak usah diteruskan. Ya, nggak usah dilanjutkan, kasihan juga. Nanti saya jadi omongan karena ngungkit-ngungkit uang 125 juta. Lalu kemudian mantan supir saya itu juga nanti bakal dihukum masyarakat karena dituduh mencuri uang saya. Saya pengen menjaga semuanya. Nanti urusan dia dengan Allah itu urusan yang lain. Saya sudah memaafkan. Nah, ini satu konsep bahwa meyakini harta itu asalnya dari Allah. Nah, ini luar biasa. Kalau yang seperti ini mungkin 1001 atau 1.000.001. Nah, jadi orang kaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini tahu hartanya banyak, punya ahli waris satu perempuan. Haknya anak perempuan itu setengah dari harta. Berarti setengah lagi itu nggak ada yang dibagikan. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3 harta itu. Masya Allah. Jadi ini orang nggak mau ada beban nanti di yaumul kiamat. Udah saya sedekahkan saja 2/3. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Ya kan? Jangan. Akhirnya saat mengatakan, ya Rasulullah, fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Lalu kemudian saat menjawab lagi, bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sulus was-sulus kasir. Sepertiga. Sepertiga itu banyak loh, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innaka antadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafunan nas. Kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, nanti bikin orang susah atau nyusahin orang. Ini ada dua prinsip ini Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, prinsip yang lain tadi adalah jiwa sedekah itu tidak boleh putus meskipun dalam keadaan kita sakaratul maut. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa anak itu bukan cuma dibekali dengan pengetahuan, tapi juga dibekali dengan harta. Kalau kita punya harta, maka siapkan harta itu untuk masa depan anak kita, supaya anak kita nggak bikin susah orang lain. Jadi prinsip di dalam agama itu nggak boleh bikin orang jadi susah. Orang Islam tuh nggak boleh nyusahin orang.
Ya, ini kan kalau kita bandingkan dengan fakta, banyak yang bertolak belakang. Orang Islam mau bikin masjid, mau bangun musola, itu nyusahin orang. Loh, bagaimana nyusahinnya? Ya pasang drum di tengah jalan, ditaruh jaring ikan di situ, taruh speaker, ngajak orang sedekah. Ngajak orang sedekah benar, tapi caranya jangan menyusahkan pengguna jalan, sehingga jalanan menjadi macet. Jadi sengaja dibikin macet. Nah, kalau kita perhatikan juga, beberapa oknum mahasiswa kemarin menggalang dana bantuan bencana alam dengan cara mencegat mobil-mobil yang lewat. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena bikin susah pengguna jalan. Ya bisa dicari cara-cara lain yang tidak membuat orang lain susah. Jadi prinsip di dalam Islam itu jangan menyusahkan orang lain, atau jangan bikin susah orang. Jadi justru urusan orang lain itu dipermudah. Dikatakan di dalam surat At-Tariq itu, dari surat Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang suka memberi dan menjaga harga dirinya, menjaga ketakwaannya, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan setiap kebaikan yang datang, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami arahkan dia kepada kemudahan. Jadi kalau mau hidupnya gampang, ya mudahkan urusan orang. Ya kalau tendik ini harus naik pangkat, ya udah naikin, jangan ditahan-tahan. Ya kan? Kalau ini tendik harus mendapatkan penghargaan, ya sudah mudahkan, jangan dihalang-halangi karena memang dia berprestasi. Kalau emang orang ini layak untuk diangkat untuk jadi dosen, jadikan dosen, jangan dihalang-halangi. Ya kan? Kalau ini anak nih pinter, nanti bakal memberikan kontribusi besar buat universitas, ya mudahkan dia menjadi dosen. Kalau dosen ini berprestasi, kreditnya sudah sampai 1000, layak jadi profesor, ya mudahkan jadi guru besar. Maka orang yang selalu memudahkan urusan orang itu, pasti Allah akan berikan banyak kemudahan. Mulai dari kemudahan rezeki, kemudahan keturunan, dan yang paling penting lagi, matinya juga mudah. Kan kita pengen begitu, kalau udah umur 40 lebih yang diomongin ya pengen mati dalam keadaan mudah. Matinya nggak nyusahin orang. Ya kan, diurus jenazahnya gampang, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita mau. Jadi mudahkan urusan orang dari sekarang. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, kalau sekarang kan enggak begitu kenyataannya. Ada orang yang kalau sudah bikin urusan orang lain susah, seneng. Gue bikin susah aja, biarin ribet-ribet gitu. Ya, dia mungkin nggak melawan karena nggak punya kekuasaan, tapi dia berdoa kepada pemilik kekuasaan. Kalau dia sudah berdoa, angkat tangan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wah, udah lain tuh urusannya. Kalau dia sudah berdoa pakai surat Ali Imran ayat 26, waduh ngeri itu. Ya Allah, pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya, engkau kasih kekuasaan kepada siapa saja yang engkau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau ambil kekuasaan itu dari siapa saja yang engkau mau. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa saja yang engkau mau. Wa tudhillu man tasya, engkau jatuhkan harga diri orang yang engkau mau. Udah, kalau dia udah kayak begitu, ngeri itu. Maka hati-hati juga kalau kita berurusan dengan urusan orang lain itu, kalau sudah mempersulit, dia mungkin nggak ngelawan karena nggak punya kekuasaan, tapi dia pasti mengadu kepada pemilik kekuasaan, yaitu Allah. Dan orang itu kalau ngadu kepada Allah, Allah tidak lihat dia itu mukmin atau kafir. Maka Nabi mengatakan, ittaqu da'watal madlum fa innahu la hijaba bainahu, ya kan, wa bainallah. Hati-hati terhadap doanya orang yang dizolimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah.
Orang kafir kalau dia sudah dizolimin, dia ngadu kepada Allah, ya Allah kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Bukan karena doanya, tapi kewajiban bagi Allah untuk menegakkan keadilan. Karena Allah itu maha adil. Nah kemudian di sini jadi prinsipnya itu, jangan meninggalkan keturunan itu nanti merepotkan orang. Ya, jadi kita punya anak, jangan sampai anak kita nanti nyusahin orang. Nah ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Kalau kamu sedekah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, pasti Allah akan berikan kamu balasan pahala. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal setelah Nabi. Jadi Nabi datang ya menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras, tapi saatnya justru meninggal setelah Rasulullah wafat. Ya ini ada tentang nama Sa'ad ada dua. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Ubadah. Nah yang dianggap menyebarkan Islam sampai ke Cina itu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang makamnya ada di provinsi Guangzhou di Cina. Nah padahal yang pergi ke Cina dan meninggal di Cina itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Nah Sa'ad bin Ubadah ini beliau hijrah sampai ke Cina, lalu beliau menyebarkan Islam di sana dan meninggal di Guangzhou. Ya orang Islam di Cina lumayan banyak, ada kurang lebih 30 juta jiwa. Ya kalau hitungan 30 juta banyak, tapi kalau dibandingkan jumlah penduduk RRC secara keseluruhan itu sedikit. Karena jumlah penduduk RRC itu 1 miliar. 3 miliar sekarang. 3 miliar. Jadi kalau 30 juta dibanding 3 miliar ya sedikit hitungannya. Kalau kita kan ngitungnya Depok gitu kan, bukan ngitung RRC. Penduduk Depok itu nggak sampai 30 juta, ya nggak sampai 30 juta, tapi bikin rame Jakarta karena kebanyakan orang Depok kerja di Jakarta. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.